Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sastro dengan NIM 19110044, Prodi S1 Farmasi semester 6 kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat tentang depresi. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang definisi. Depresi merupakan suatu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam, perasaan yang sedih, dan gejala penyertaannya, termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, kelelahan, dan rasa putus asa dan tidak berdaya, serta gagasan bunuh diri. Epidemiologi. Gangguan depresi berat merupakan gangguan yang sering terjadi, dengan prevalensi seumur hidup sekitar 15%. Kemungkinan sekitar 25% terjadi pada wanita. Terlepas dari kultur atau negara, terdapat prevalensi gangguan depresi berat yang 2 kali lebih besar pada wanita dibandingkan dengan laki-laki. Onset untuk gangguan depresi berat kira-kira usia 40 tahun. 50% dari semua pasien mempunyai onset antara usia 20 sampai 50 tahun. Etiologi dasar umum untuk gangguan depresi berat tidak diketahui, tetapi diduga faktor-faktor di bawah ini berperan. Yang pertama, faktor biologis, kedua faktor genetika, yang ketiga faktor psikososial. Adapun gejala klinis, gejala utama pada derajat ringan, sedang, dan berat. Efek depresif, kehilangan minat dan kegembiraan, dan berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah, rasa lelah yang nyata susah bekerja sedikit saja, dan menurunnya aktivitas. Gejala lainnya, konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, gangguan tidur, nafsu makan berkurang. Untuk episode depresif dari ketiga tingkat keparahan tersebut diperlukan masa sekurang-kurangnya 2 minggu untuk penegakan diagnosis. Akan tetapi periode lebih pendek dapat dibenarkan jika gejala luar biasa lama dan berlangsung lama. Patofisiologi. Timbulnya depresi dihubungkan dengan peran beberapa neuron transmitter aminergik. Neuron transmitter yang paling banyak diteliti ialah serotonin. Konduksi impuls dapat terganggu apabila terjadi kelebihan atau kekurangan neuron transmitter di celah sinaps atau adanya gangguan sensitivitas pada reseptor neuron transmitter tersebut di postsinaps sistem saraf pusat. Pada depresi telah diidentifikasi 2 subtipe reseptor utama serotonin, yaitu reseptor 5-HT1A dan 5-HT2A. Kedua reseptor ini yang terlibat dalam mekanisme biokimiawi depresi dan memberikan respon pada semua golongan antidepresan.
Tanda gangguan depresi berat: yang pertama, perasaan yang berubah-ubah; yang kedua, kehilangan minat; yang ketiga, kelelahan dan kurang tidur; yang keempat, kecemasan dan lekas marah; yang kelima, selera makan dan berat badan meningkat; yang keenam, emosi tidak terkendali; yang ketujuh, bunuh diri. Pedoman diagnostik. Pedoman diagnostik untuk episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Selama 3 gejala depresi harus ada, ditambah sekurang-kurangnya 4 gejala lainnya, dan beberapa di antaranya harus berintensitas. Bila ada gejala penting, misalnya akretasi atau retardasi psikomotor yang mencolok, maka pasien mungkin tidak mau atau tidak mampu untuk melapor banyak gejala secara rinci. Episode depresif biasanya harus berlangsung sekurang-kurangnya 2 minggu. Tetapi jika gejala utama amat berat dan beronset cepat, maka masih dibenarkan untuk menegakkan diagnosis dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu. Sangat tidak mungkin pasien akan mampu meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan, atau urusan rumah tangga, kecuali pada taraf yang sangat terbatas. Pedoman diagnostik untuk episode depresi berat dengan gejala psikotik. Episode depresi berat yang memiliki kriteria tanpa gejala psikotik tersebut di atas disertai waham, halusinasi, atau stupor depresif. Waham biasanya melibatkan ide tentang dosa, kemiskinan, atau malapetaka yang mengancam, dan pasien merasa bertanggung jawab atas hal itu. Halusinasi auditorik atau olfatorik biasanya berupa suara yang menghina atau menuduh, atau bau kotoran atau daging membusuk. Radiasi psikomotor yang berat dapat menuju stupor. Diagnosa banding. Dalam menegakkan suatu gangguan depresi, diagnosis lain perlu dipikirkan, seperti adanya gangguan organik, intogasi, atau ketergantungan pada saat abstinamia, distimia, psikotimia, gangguan kepribadian berkabung, dan gangguan penyesuaian. Adapun terapi, mekanisme terjadinya obat antidepresi adalah: yang pertama, menghambat reuptake aminergic neurotransmitter; yang kedua, menghambat penghancuran oleh enzim monoamin oksidase sehingga terjadi meningkatkan jumlah aminergic transmitter pada sinaps neuron di SPP. Dan ini golongan obat antidepresan ada 5, bisa lihat di sini. Pemberian obat depresan dilakukan melalui tahapan-tahapan, yaitu dosis initial, titrasi, stabilisasi, maintenance, dan tapering off, di mana dosis dan lama pemberiannya berbeda-beda.
Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari PowerPoint yang telah saya buat. Jika ada kesamaan kata atau isi dalam PowerPoint, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.